Martial God Asura Chapter 1 Bahasa Indonesia. Chapter 1 Murid Pelataran Luar. Malam, bulan bundar menggantung tinggi dan bintang memenuhi langit. Namun, di dalam sungai bintang-bintang, ada lampu 9 warna berlama-lama di antara mereka dan mereka terutama menyilaukan. Tanda-tanda abnormal muncul di langit, yang berarti tubuh surgawi akan turun. Di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi, seorang lelaki tua berpakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan dia memandang ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu ahli kota kekaisaran. Mereka semua berlutut seolah-olah menunggu perintah. Duar. Tiba-tiba, lampu terkondensasi dan dibentuk menjadi kilat 9 warna. Itu datang dari atas sungai bintang-bintang dan langit. Pada saat itu, malam hitam menjadi hari putih. Bahkan sebelum sambaran petir, tanah sudah bergemuruh dan gemetar. Tetapi ketika kilat 9 warna bertabrakan dengan tanah, itu tidak melakukan kerusakan yang mengerikan. Sebaliknya, itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang awalnya cerah kembali menjadi gelap, seolah-olah beberapa esensi penting telah dihapus, dan hari-hari seperti sebelumnya dipulihkan. Mata lelaki tua itu sangat terang dan tubuhnya yang bersemangat bahkan bergetar. Dia menunjuk ke lokasi di mana petir itu mendarat, di dalam perbatasan Provinsi Azure, bawa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota imperial. Ya Pak. Tanggapan seperti guntur beresonansi melewati cakrawala dan puluhan ribu ahli kota kekaisaran menuju ke Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh surgawi dan memberikannya ke pengadilan kekaisaran untuk digunakan. Waktu berlalu. 5 tahun berlalu dengan sangat cepat dan meskipun orang masih ingat adegan menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan yang dilakukan kekaisaran. Dalam batas-batas Provinsi Azure 9 provinsi. Di antara banyak sekolah, sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, itu adalah perekrutan murid tahunan untuk sekolah Azure Dragon. Ada lautan orang di luar sekolah. Setiap saat orang tersibuk adalah murid-murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan untuk sekolah semua didorong ke kepala mereka. Murid pelataran luar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit dan tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid luar, itu berarti bakat mereka mengerikan dan sepanjang hidup mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar. Jadi secara alami, mereka dihina. Oi, ada apa dengan sikap ini? Apakah Anda tahu siapa saya? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik membawa seorang anak laki-laki saat ia menunjuk dan berteriak keras kepada seorang pria muda. Saya sangat minta maaf. Sudah terlambat sekarang dan sekolah akan segera tutup. Tolong kembali besok. Wajah lembut pemuda itu masih muda dan lembut, tetapi di antara kedua alisnya, dia memiliki sedikit semangat heroik. Dia dipanggil Chu Feng. Dia berusia 15 tahun ini dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pelataran luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun dia adalah murid pelataran luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut saat memperlakukan orang lain dan dia sangat tenang. Kembalilah besok, kamu pikir aku idiot, ini adalah gunung. Di mana Anda pikir kami tidur malam ini? Kamu harus mengatur tempat tinggal untukku, kalau tidak aku akan mencari penatua untuk melaporkan kamu. Wanita itu tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan menyambar pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah Anda bertemu dengan masalah? Tapi tepat pada saat itu, suara manis bisa didengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan jubah ungu sedang berjalan. Meskipun ada senyum tipis di mulutnya, matanya galak dan menatap wanita itu dengan erat. Ketika dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita itu langsung berubah dan ekspresi ketakutan yang kuat memancar keluar. Itu bukan karena hal lain. Itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu, dan itu adalah tanda dari murid-murid dalam. Wanita itu secara tersembunyi mengutuk. Dia awalnya mengira dia bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit lelaki muda di depannya. Siapa yang akan mengira bahwa pria muda yang biasa-biasa saja di depannya itu mendapat dukungan dari seorang murid dalam? Murid dalam adalah eksistensi yang dia tidak bisa menyinggung. Bukan apa-apa itu bukan apa-apa, aku hanya menanyakan beberapa hal darinya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Perempuan muda itu memelototinya dan hanya mengatakan satu kata, pergi. Pada saat itu, tubuh wanita itu tidak bisa membantu tetapi bergetar dan wajahnya sudah pucat. Tapi dia tidak ragu sama sekali.
Dia menarik anak itu dan cepat-cepat pergi, dan di bawah kepanikan dia bahkan tersandung, yang membuatnya terlihat sangat konyol. Melihat itu, Chu Feng tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada wanita muda di sebelahnya, "Terima kasih banyak Chu Yue. Tidak perlu bersikap sopan, kami keluarga kan." Chu Yue agak tidak senang. Dia benar, mereka memang keluarga, mereka berasal dari keluarga yang sama, Chu. Chu Yue adalah sepupu Chu Feng, dari garis kakak ayah Chu Feng dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun, Chu Yue sudah lulus ujian murid dalam 3 tahun yang lalu dan menjadi murid dalam. Dia sekarang berada di tingkat 4 dari dunia roh. Kita harus mengikuti aturan sekolah, kata Chu Feng dengan senyum yang cerah. Apa yang dia maksudkan dengan mengikuti peraturan sekolah adalah menghormati para penatua, sebagai murid pelataran dalam lebih besar dari murid pelataran luar. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Chu Yue pedih. Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini? Atau apakah Anda masih belum mencapai level 3 dari dunia roh? Chu Feng tidak menanggapi dan senyum tipis masih menggantung di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Melihat itu, Chu Yue melepas tas dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng, sempurnakan. Mungkin itu akan membantu Anda menembus level 3. Chu Feng membuka tas dan langsung, energi spiritual yang kuat dipancarkan darinya. Rumput Saint Spirit yang cerah, berkilau, transparan yang seukuran jari diletakkan di dalamnya. Chu Yue, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Chu Feng buru-buru mengembalikannya ke Chu Yue. Saint Spirit Grace. Itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri dan itu sangat berharga. Itu memiliki kegunaan yang tak ada habisnya bagi mereka yang berada di alam roh. Untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka, keluarga Chu akan menambah 1 Saint Spirit Grace kepada anggota keluarga Chu setiap tahun. Chu Yue juga ditambah oleh keluarga, tapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng. Itu benar-benar menggerakkan Chu Feng, jadi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ketika aku mengatakan aku memberikannya kepadamu, kamu harus mengambilnya. Lagi pula kau adalah adik laki-lakiku. Chu Yue sedikit kesal. Oh, kapan Anda begitu murah hati dan bahkan mulai memberikan Saint Spirit Graces kepada orang-orang? Lihat, aku juga adikmu. Dan secara kebetulan, aku hampir akan memiliki terobosan ke tingkat 4 dari dunia roh. Bagaimana kalau Anda memberikan Saint Spirit Grace kepada saya? Seorang pria muda sekitar usia Chu Feng berjalan dan dia juga mengenakan pakaian para murid pelataran dalam. Dia dipanggil Chu Zhen dan dia juga dari keluarga Chu. 5 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon bersamaan dengan Chu Feng. Namun, ia menjadi murid dalam 2 tahun yang lalu. Chu Zhen, Anda sudah menembus tingkat ketiga dari ranah spirit dan berhasil mengondensasi energi spiritual. Bahkan jika Anda tidak memiliki Saint Spirit Grace ini, Anda dapat naik peringkat dengan cepat. Tapi Chu Feng belum mengembun energi spiritual, jadi Saint Spirit Grace ini lebih penting baginya. Chu Yue secara paksa memasukkan Saint Spirit Grace ke tangan Chu Feng. Yap, kamu benar, tetapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Zhen membuka kedua tangannya dan mencibir. Siapa yang bilang aku tidak menginginkannya? Tapi kemudian, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan dengan tak terkendali memasukkan Saint Spirit Grace ke dalam sakunya sebelum berkata, Chu Yue, aku akan meminjam Saint Spirit Grace ini. Di kemudian hari saya akan mengembalikannya 2 kali lipat. Oke. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chu Yue sudah senang, jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. Jika kamu mengambilnya lalu mengapa mengembalikannya? Memberi Anda rumput Saint Spirit ini untuk Anda gunakan sungguh sia-sia. Wajah Chu Zhen benar-benar jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, Chu Yue, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini. Kamu. Jika Anda dapat lulus ujian murid dalam, saya akan memberikan Saint Spirit Grace tambahan tahun ini kepada Anda. Chu Zhen memandang Chu Feng dengan jijik. Apakah itu benar? Chu Feng tidak benar-benar mempercayainya. Chu Yue akan menjadi saksi. Tetapi bagaimana jika Anda tidak bisa melewatinya? Maka rumput Saint Spirit yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milikmu. Meninggalkan kalimat itu di belakang, Chu Feng terus menceburkan diri ke dalam pekerjaan para murid pelataran luar. Chu Zhen, kami adalah keluarga. Mengapa Anda selalu perlu membuat hal-hal begitu sulit untuk Chu Feng? Chu Yue menatap Chu Zhen dengan jengkel. Keluarga. Chu Yue, Anda harus tahu bahwa Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu kami. Setelah memasuki sekolah selama 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid dalam.
Dia benar-benar mempermalukan keluarga Chu kami. Dalam seluruh keluarga Chu, yang mana yang menyukainya? Hanya Anda yang memperlakukannya dengan baik dan Anda bahkan memberikan Saint Spirit Grace Anda sendiri kepadanya untuk digunakan. Chu Zhen benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar bodoh. Chu Yue sedikit marah dan setelah memelototinya sejenak dia berjalan pergi. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar bahagia. Meskipun ia tidak mendapatkan rumput roh Sein Chu Yue, ia tahu bahwa tahun ini, rumput roh Sein Chu Feng pasti akan menjadi miliknya. Pada malam hari, di tempat peristirahatan untuk para murid pelataran luar. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat pagi. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi oleh cahaya. Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan Saint Spirit Grace yang diberikan Chu Yue dan bergumam, "Saya harap Saint Spirit Grace ini dapat membuat Anda kenyang." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit Saint Spirit Grace di antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam Saint Spirit Grace mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan itu menyatu ke dalam dantiannya. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng seolah-olah ada sesuatu yang sedang makan. Jika Anda melihat melalui kulitnya, Anda akan menemukan di bagian dalam dantian Chu Feng, ada benjolan petir di sana. Gumpalan petir memiliki 9 warna dan setiap warna seperti binatang petir besar. Itu memancarkan aura mengerikan yang bukan milik dunia ini. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan subscribe channel ini. Semua novel di YouTube Rahmat Nurdiansyah ditranslate secara manual.